Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang mana kasih sayangnya adalah kasih sayang yang sempurna, mengasihi dan menyayangi kita hamba-hambanya di permukaan bumi dengan kasih sayang yang sempurna, tidak memiliki kekurangan dan cacat. Lihatlah betapa ingkarnya manusia kepada Allah. Betapa banyaknya manusia-manusia di zaman kita sekarang ini yang ingkar kepada Allah. Dan mereka menjadi penduduk terbanyak di permukaan bumi. Kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, tidak beriman kepada hari akhir. Dan mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah pun hanyut di berbagai macam kesalahan dan kekeliruan, beraneka ragam syahwat. Akan tetapi Allah tidak pernah berhenti menyayangi mereka. Allah tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat-nikmat dunia kepadanya. Padahal dia adalah musuh Allah.
Padahal dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Namun Allah mencintai hamba-hambanya, mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya, dan tetap memberikan kesempatan kepada hamba itu untuk kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, dan Allah menanti taubat hamba itu sampai detik-detik terakhir hidupnya. Manakala dia gunakan kesempatan itu, walau sudah mendekati kematian, dengan syarat tanda-tanda kematian belum datang, walau hari ini dia bertaubat, taubatan nasuha, setelah 50-60 tahun sebelumnya berbuat maksiat, ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hari ini dia bertaubat, taubatan nasuha, dan besok kematian mendadak datang kepadanya, maka Allah terima sebagai seorang hamba yang patuh dan taat. Begitulah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang kalau secara logika harusnya yang memusuhi Allah, yang mencaci maki Allah, yang tidak beriman kepada Allah, tidak diberikan kepadanya nikmat-nikmat, disengsarakan, dicabut daripadanya anugerah-anugerah besar ilahi. Namun Allah tidak lakukan itu. Tapi ada hari di mana ketika kesempatan untuk bertaubat itu tidak dia gunakan sampai akhir hayatnya, ada hari di mana Allah tidak akan lagi menyayangi mereka. Dan Allah tidak lagi peduli kepada teriakan dan pekikan kesengsaraan mereka, di mana Allah tidak akan lagi memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyatakan taubatnya. Di dunia ini Allah sangat mencintai orang-orang yang seperti itu. Namun Allah berikan kesempatan yang kalau tidak digunakan, maka Allah tidak peduli lagi setelahnya. Di dalam Al-Quran banyak sekali teriakan-teriakan penduduk neraka, rintihan-rintihan penduduk neraka, panggilan-panggilan penduduk neraka kepada Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami. Allah tidak akan peduli. Allah berikan kesempatan kepada mereka di dunia. Kenapa mereka tidak memanggil Allah? Mana kata-kata Rabb itu dalam kehidupan mereka di permukaan bumi? Kenapa di permukaan bumi ketika sehat walafiat mereka tidak menyatakan Rabbana, wahai Rabb kami? Kenapa mereka tidak tadarru', tidak merintih di hadapan Allah, tidak memelas belas kasihan kepada Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi? Akan tiba masanya dan Allah memberikan peringatan kepada kita, di mana rintihan itu Allah tidak akan peduli lagi kepadanya. Dan itu pasti akan terjadi. Yang penting adalah jangan kita orangnya. Kita berusaha menghindar. Dengan cara apa? Menggunakan kesempatan yang Allah berikan di permukaan bumi ini untuk melakukan itu. Merintihlah di hadapan Allah sebanyak-banyaknya. Mengemislah kepada Allah. Memelaslah kepada Allah. Bertaubatlah kepadanya dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Karena Allah sangat mencintai itu dari kita para hamba. Allah sangat menyenanginya. Dan kalau kita lakukan itu, Allah akan sangat sayang kepada kita. Dan Allah akan muliakan kita di dalam surga, yang ketaatan kita sebenarnya tidak pantas untuk dapat surga seperti itu. Terlalu besar nikmat surga kalau hanya untuk memberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan daripada ketaatan yang sangat sedikit di permukaan bumi ini. Akan tetapi itulah Allah Ar-Razzaq, yang maha pemberi.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka hidup ini gunakan untuk mendapatkan ridho Allah. Gunakan untuk meraih ridho Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berjanji, janji-janji yang luar biasa kepada kita. Nabi SAW menyampaikan surga, menggambarkan kepada kita surga. Demikian juga Allah di dalam Al-Quran. Hal-hal yang luar biasa. Maka gunakan dan berhati-hati di dalam apapun yang mau kita lakukan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita diberikan hidup bukan untuk kita gunakan apa maunya kita. Kita diberikan nikmat oleh Allah bukan untuk kita gunakan terserah kita. Namun kita hidup dan diberikan nikmat, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita gunakan untuk hal ini, hal ini, hal ini, hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu sesuaikan apa maunya kita dengan apa maunya Allah. Jangan hanya mengikuti apa maunya kita dan tidak peduli kepada apa yang Allah mau dari kita. Itu adalah kedurhakaan, sekaligus kesombongan. Apa yang bisa kita sombongkan kepada Allah? Kita manusia yang sangat kerdil dan kecil. Bumi yang kecil ini saja, bumi ini kecil sebenarnya, bukan besar. Manakala dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, ciptaan-ciptaan Allah lainnya, bumi ini kerdil, kecil. Kata Nabi SAW, dibandingkan dengan langit hanya sebuah lempengan logam di padang pasir. Ambil sebuah cincin, ambil sebuah uang logam, lempar di padang pasir. Itulah bumi dibanding luasnya langit. Bumi yang kecil ini saja bagi kita sangat besar. Apa yang bisa kita sombongkan kepada Allah? Semua yang kita punya Allah yang berikan kepada kita. Bukankah demikian? Ya, jangan pernah merasa ini punya saya. Punya saya dan maksudnya adalah punya saya dan tidak ada Allah di dalamnya untuk memberikan itu kepada kita. Punya saya dalam arti kata kita yang satu-satunya penguasanya dan tidak ada campur tangan Allah untuk memberikannya kepada kita. Tak ada yang punya kita di permukaan bumi ini. Tidakkah berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Di dalam ayat kursi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Di dalam ayat yang lain banyak Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah seluruh yang di langit dan di bumi, semuanya milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Tak ada yang punya kita, akhi. Wahai muslim, wahai muslimah, tak ada yang punya dirimu. Kapan engkau menciptakannya? Kapan engkau membuatnya? Engkau hanya menerimanya. Paling hebat merubah-rubahnya. Bahan bakunya diambil dari ciptaan Allah, lalu dirubah-rubah menjadi fungsi yang lainnya. Namun semua yang engkau ciptakan dalam makna ciptaan manusia diambil dari apa yang Allah berikan kepada manusia. Seperti mobil, kendaraan dan yang lainnya, tidak Allah ciptakan dalam bentuk kendaraan. Namun bukankah bahan bakunya semua dari ciptaan Allah?
Manusia hanya menggabung-gabungkan yang bahan ini ditambah dengan bahan ini, ditambah dengan bahan ini, dibentuk. Tidak ada yang punya manusia satupun. Dan ilmu untuk membuat kendaraan itu pun Allah yang mengilhaminya kepada manusia. Bukan murni kemampuan manusia itu sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan untuk kalian kuda. Allah ciptakan untuk kalian unta. Allah ciptakan untuk kalian keledai. Untuk kalian tunggangi, alat transportasi. Wa zinah, sekaligus perhiasan dunia, harta yang bisa kalian miliki. Allah ciptakan kepada kalian kuda, unta, Allah ciptakan keledai. Tak ada campur tangan manusia sedikit pun di sana. Ada yang membuat unta? Nggak ada. Ada yang membuat kuda? Tak ada. Ada yang membuat kendaraan berbentuk keledai? Nggak ada. Semua murni ciptaan Allah. Kemudian Allah katakan, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah akan ciptakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada generasi-generasi yang mereka tahu kendaraan itu adalah kuda, unta, dan keledai, Allah katakan, nanti Allah ciptakan untuk kalian, wahai manusia, sesuatu yang kalian sekarang ini tidak tahu. Allah buktikan. Kita generasi yang mendapatkan apa yang Allah janjikan itu. Nanti Allah ciptakan yang kalian tidak tahu. Akan ada sesuatu, fungsinya adalah kendaraan, alat transportasi, tunggangan, sekaligus perhiasan. Bukankah kendaraan-kendaraan kita sekarang, pertama dia adalah alat transportasi, alat yang ditunggangi untuk mengantarkan kita ke suatu tempat, mengangkat barang untuk kita bawa ke suatu tempat. Bukankah dia sekaligus harta perhiasan dunia? Fungsinya dengan fungsi unta dan keledai sama. Allah katakan Allah nanti akan ciptakan. Namun Allah ciptakan bukan seperti Allah menciptakan keledai dan kuda dan unta. Allah ciptakan melalui Allah mengilhami kepada manusia untuk mendapatkan ilmunya. Sehingga kita melihat sebuah kendaraan, jangan lupa wahai muslim, ini Allah yang ciptakan. Walaupun melalui otak-otak orang Jepang, walaupun melalui otak-otak orang Jerman, Allah yang mengilhami kepada mereka. Karena Allah sudah katakan Allah akan ciptakan itu untuk kalian. Namun sayang, ketika kita melihat kendaraan Allah, kita tidak ingat. Ketika kita melihat mobil, tidak ingat bahwa Allah yang menciptakan mobil ini untuk kita. Yang kita ingat justru pabrik. Yang kita ingat justru manusia-manusia ilmuwan yang bisa menemukan, yang menciptakan dalam istilah manusia, bukan dalam makna yang seperti yang dimiliki oleh Allah. Dalam makna mencipta yang dimiliki oleh Allah, tak ada satu orang manusia pun yang bisa. Faham? Kalau ciptaan Allah dari tidak ada menjadi ada. Adapun manusia hanya merubah-rubah bentuk seperti yang tadi saya katakan. Bentuk asalnya adalah kapas, Allah yang ciptakan, lalu dirubah-rubah menjadi oleh manusia, jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini, jadilah itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Allah tabaraka wa ta'ala pemilik seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Tak ada satupun
yang milik kita. Bagaimana akan sombong kepada Allah? Manusia sering berbuat maksiat di saat dia tidak ingat lagi kepada Allah. Di saat dia merasa dia yang punya. Ketika dilarang untuk berbuat maksiat dengan lisannya, dia mengatakan terserah saya, mulut saya. Ketika ditegur jangan berbuat maksiat dengan hartamu, dia mengatakan terserah saya. Harta saya yang punya. Ya kita ada punyamu satu pun. Bahkan tangan yang engkau gunakan untuk hidup sekarang ini, kaki yang engkau gunakan untuk melangkah sekarang ini, bukan punyamu, punya Allah. Kapan engkau menciptanya? Kapan engkau merangkainya? Kapan engkau ciptakan tulangnya dan engkau balut dengan dagingnya? Dan di dalamnya terdapat tempat-tempat berjalannya darah. Pernah? Tidak ada. Yang ada adalah kita bisa memakainya. Siapa yang membuat? Allah. Sampai tangan ini bukan tangan kita, bukan milik kita, namun sesuatu yang Allah ciptakan untuk kita gunakan. Maka dari mana kesombongan? Dan kalau kita sadar akan semua ini, insya Allah membentengi kita untuk berbuat maksiat. Ingat bahwa lisan ini milik Allah, bukan milik saya. Kita pergunakan untuk hal yang diridhoi dan dicintai Allah. Ingat bahwa mata ini milik Allah, Allah yang punya. Allah hanya pinjamkan kepada kita, hak pakai. Dan Allah telah atur ini yang boleh dilihat, ini tidak boleh dilihat. Kalau ada, ini kalau ada, sampai saat ini belum ada. Kalau ada orang berbaik hati kepada dirimu dengan membelikan sebuah mobil baru, diberikan Anda sebuah kendaraan, sebuah mobil baru, dan diserahkan kepada engkau, dan ia katakan, saya pinjamkan mobil ini kepadamu. Seluruh bahan bakarnya saya berikan uangnya. Seluruh biaya bengkelnya saya yang tanggung. Apalagi itu? Seluruh kebutuhan mobil saya. Tidak hanya sekedar pinjamkan mobil, tapi seluruh kebutuhan mobil yang kau gunakan untuk mobil itu dari saya. Bahan bakar saya berikan uang minyaknya, uang bahan bakarnya. Anda suatu saat ke bengkel untuk servis dan semacamnya, Anda tabrakan sehingga harus ganti ini, ada yang rusak spare partnya, saya yang bayarkan. Namun yang saya minta kepadamu bahwa kendaraan ini gunakan untuk pergi ke kantor, gunakan untuk pergi ke rumah orang tuamu, gunakan untuk pergi ke masjid, gunakan untuk jalan-jalan bersama keluarga, gunakan untuk, lalu disebut beberapa kegunaan. Kemudian dia katakan jangan gunakan untuk pergi dangdutan, jangan gunakan untuk pergi ini, pergi, lalu disebut. Kira-kira apa yang Anda katakan kepada orang yang seperti ini kepadamu? Bagaimana engkau dengan orang yang seperti ini? Bagaimana perasaanmu terhadap orang yang seperti ini? Kalau ada, belum ada sampai sekarang. Kalau ada, tunjukkan saya di mana orangnya. Saya juga mau digitukan. Mobil dipinjamkan, bahan bakar dikasih, uangnya, setiap ada kebutuhan uang untuk mobil itu, ganti spare part, tabrakan, ke bengkel segala macam, ban kempes, dia yang urus. Padahal mobil dipinjamkan, mobil dia dipinjamkan ke kita. Allah meminjamkan kepadamu hal-hal yang jauh lebih mahal daripada mobil itu. Dan selama ini tidak pernah diberikan
untuk ngurus spare part-nya. Bagaimana Anda dengan Allah? Kalau hanya sebuah kendaraan mobil yang tidak lebih mahal dari mata, dari telinga, dari tangan dan kaki, dari lisan, apalagi jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, darah dan tulang, daging. Kalau manusia yang meminjam Anda mobil itu, Anda tidak ingin langgar aturan yang dia berikan. Hanya sebuah mobil ya akhi. Lalu bagaimana kepada Allah yang hidupmu bergantung 100% kepada nikmat-nikmatnya? Dia cabut sedikit nikmatnya dari Anda, mati sudah. Beda kalau dia cabut pemberian pinjaman mobilnya, dia cabut, nggak mau lagi, Anda tidak akan kekurangan apapun. Bagaimana kalau Allah cabut nikmat air dari kita? Apa yang akan terjadi? Dan itu Allah sebut di dalam Al-Quran di akhir surat Al-Mulk. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada manusia, bagaimana pendapat kalian kalau kalian bangun di pagi hari, air sudah kering, tak ada lagi air. Ghawra, tak ada lagi air di permukaan bumi. Bumi ini sudah kering dari seluruh yang namanya air. Dapur tiba-tiba kosong airnya, Allah cabut nikmat air. Sumur kosong airnya, sungai-sungai tak ada air, laut kosong, tak ada air, habis. Satu nikmat Allah di permukaan bumi Allah cabut bernama air. Apa yang akan terjadi? Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Kita tahu apa jawabannya. Apa jawabannya? Berhenti bumi ini, berhenti kehidupan di bumi ini semuanya. Hitungan hari kita mulai tewas satu persatu. Binatang pun kemudian mati satu persatu. Ikan dalam dentungan menit mati. Pohon-pohon dalam hitungan sekian lama mati. Berhenti pergerakan di permukaan bumi. Hanya satu nikmat Allah cabut. Seandainya Allah cabut, bernama air. Wa ala hadza faqis, kiaskan yang lainnya. Kalau Allah cabut nikmat makanan, nggak ada makanan lagi di permukaan bumi. Kalau Allah cabut nikmat oksigen, oksigen berhenti di permukaan bumi, tak ada lagi. Allah cabut satu nikmat saja, bernama oksigen. Bukan dalam hitungan hari lagi kita tewas, dalam hitungan menit, dalam hitungan detik bahkan. Semua kita akan seketika tergeletak menjadi mayat. Itulah Allah dengan kebaikannya. Itulah Allah dengan kasih sayangnya. Itulah Allah dengan pemurahnya. Dan seperti yang tadi kita katakan, Allah curahkan nikmat-nikmat besar itu. Makhluk manusia menggunakan nikmat Allah itu untuk hal yang tidak dia ridhoi, untuk hal yang dia larang, tapi tetap dicurahkan Allah. Itulah Allah. Itulah Rabb kita yang kita rukuk dan sujud kepadanya. Rabb yang sabar atas perilaku kita yang tidak dia inginkan. Maka kemanapun mata kita melihat kemuliaan dan kebaikan Allah. Kemana? Coba lihat. Pandangkan matamu 360 derajat. Yang Anda pandang adalah Allah dan kebaikannya kepada kita. Kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Namun kita yang melupakannya. Kita yang tidak ingat Allahnya. Kita yang apa ya?
yang terlalu tidak mengerti Allah. Kita yang terlalu sibuk memikirkan hal yang lain, sehingga hal yang terbesar, yaitu Allah, kita lupakan. Coba kemanapun dirimu, kemanapun mata engkau gunakan untuk memandang, engkau akan memandang kepada sesuatu yang diberikan Allah kepadamu, sesuatu yang Allah ciptakan untukmu. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan matahari dan bulan tanda-tanda kekuasaan Allah, siang dan malam tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ingin Anda melihat matahari dan datangnya siang, kemuliaan yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Allah ingin Anda melihat bulan dan datangnya malam, adalah anugerah Allah kepadamu. Namun jujurlah, betapa seringnya siang datang kita tidak peduli kepada Allah, dan betapa seringnya malam datang kita tidak pernah ingat Allah dengan malam itu. Dengan adanya malam kita tidak mengingatkan kita kepada Allah. Padahal matahari dan bulan, siang dan malam tanda-tanda kebesaran Allah. Namun manusia lalai, seolah-olah mengatakan biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh, tidak ada yang spesial. Ya, matahari datang, bulan datang, malam datang, berganti dengan siang, datang malam lagi, siang lagi, malam lagi. Ya begitulah dunia, beredar begitu saja. Itulah kita. Dan kelalaian dan kealfaan kita mengingat Allah. Padahal semua itu tanda-tanda kebesaran Allah, untuk kita ingat Allah dengan tanda-tanda kebesarannya. Hujan turun, tak ingat Allah dengan hujan turun itu. Di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah mengingatkan kita kepada hujan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, sebagai nikmat Allah, sebagai rahmat Allah. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzn am nahnul munzilun. Tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami turunkan dari awan air yang tercurah dengan deras. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Beraneka ragam tumbuhan, tanaman dengan aneka ragam warnanya. Yusqa min ma'in wahid, diberikan dari satu air, disirami dari satu air yang sama untuk semua jenis tumbuhan dan tanaman yang mengeluarkan jenis-jenis makanan, buah-buahan yang lezat, beraneka ragam warna, beraneka ragam rasa. Yusqa bima'in wahid, hanya disirami dengan satu air yang sama. Siapa yang bisa berbuat itu seperti itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Namun kita saksikan air turun, kita tidak ingat Allah dengan turunnya air itu. Kita hanya tahu hujan, sudah selesai. Hujan turun, saya tidak bisa pergi. Hujan turun, saya tidak bisa beraktivitas, habis sampai di situ. Yang benar adalah ingat Allah ketika hujan turun. Ini anugerah Allah, ini pemberian Allah, ini kasih sayang Allah. Kalau tidak Allah turunkan hujan, mati kita. Kalau tidak Allah turunkan hujan, berhenti tanaman-tanaman yang kita butuhkan tumbuh, berhenti hewan-hewan hidup, dan kita pun sama dengan mereka, berhenti hidup. Namun betapa lalainya kita dari mengingat Allah.
Padahal kita sangat butuh kepadanya. Setiap hari kita menggunakan rahmat dan nikmatnya. Setiap hari ia curahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, namun kita tidak ingat dia. Sekiranya ada satu yang meminjamkan mobil seperti yang tadi kita ilustrasikan, mungkin kita akan puji pada setiap majelis. Mungkin kita akan puji pada setiap orang. Kita sebarkan nama baiknya. Kita cintai keluarganya. Kita berbuat baik kepadanya dan tidak mau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah dia buat. Tapi kenapa ketika Allah berikan yang jauh lebih hebat daripada itu, seperti ini tidak kita lakukan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal? Kita sibuk bicara harta. Kita sibuk bicara berita. Padahal berita yang kita bicarakan itu 1% pun gak ada manfaatnya untuk kita. Kalau masih ada manfaat, walau sedikit, masih logis. Namun yang kita bicarakan 1% pun tak ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat 1% pun, kita masih mengerjakannya dan selalu mengerjakannya. Apa itu namanya kalau bukan kebodohan? Apa itu namanya kalau bukan kepandiran? Tak ada manfaatnya. 1% pun gak ada manfaat. Namun dibicarakan berjam-jam, berhari-hari. Sementara Allah curahkan nikmat dan Allah tidak dibicarakan berjam-jam dan tidak dibicarakan berhari-hari. Inilah manusia sekarang ini. Dan mungkin kita masuk di dalamnya. Mungkin kita salah satu di antaranya. Ngomong politik, ngomong keputusan presiden, ngomong kebijaksanaan para menteri, berjam-jam. Ya akhi, 3 jam, 4 jam Anda habiskan untuk bicara itu. Apa manfaatnya untuk dirimu? Untungnya apa membicarakan itu? Ada manfaat. Jangan hitung dosa dulu. Kita belum hitung dosa loh. Kita hanya hitung manfaat. Cerita manusia-manusia terkenal. Yang ini kawin, yang ini bercerai, yang ini berbisnis, yang ini mengeluarkan album baru, yang ini rumah tangganya diambang kehancuran. Berjam-jam membicarakan itu. Ya akhi, tunjukkan kepada saya satu manfaat. Satu manfaat membicarakan mereka. Kita belum hitung dosa. Kita hitung satu manfaat. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya mengikuti acara, mendengarkan berita si anu bercerai, si anu pergi, si anu pulang, si anu punya anak, si anu bertengkar, si anu. Saya sudah berulang-ulang di beraneka ragam majelis bertanya kepada kaum muslimin, tunjukkan aku satu manfaat. Satu manfaat. Dan semua lisan bungkam, tak bisa memberikan satu manfaat pun. Namun lihat, ratusan jam dihabiskan setiap bulannya untuk berita itu. Alangkah bodohnya, alangkah pandirnya. Apabila kita tambahkan lagi dosa, lebih parah. Namun itulah manusia dengan kelalaiannya. Dan itu yang melalaikan manusia daripada mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, berfikir akan ciptaan Allah, menunjukkan akan kemuliaan Allah. Lupa semua itu. Padahal itu nyata dan jelas, dan manfaatnya jangan tanya.
Anda kepada Allah, akan membuat Anda patuh kepada Allah, akan membuat Anda merasakan kekerdilan dirimu dan kebutuhan yang luar biasa kepada Allah, akan membuat Anda mudah mendengarkan firman-firman Allah, senang mendengarkan firman-firman Allah, senang membaca firman-firman Allah, senang menghafal firman-firman Allah. Dan yang lebih besar adalah cinta Allah kepadamu, kasih sayang Allah kepadamu, taufik dari Allah kepadamu, ampunan dari Allah atas dosa dan kesalahanmu. Dan yang terakhir, di surga Allah. Bukan yang terakhir, tapi Allah engkau masukkan ke surga dan dalam nikmat selama-lamanya, tak ada putusnya. Ini manfaat mengingat Allah. Maka kita katakan tadi, kalau mengingat Allah, membicarakan Allah, membicarakan ayat-ayatnya, membicarakan kebesarannya, jangan tanya manfaatnya. Tak terhitung manfaatnya. Namun dilupakan, dilalaikan manusia, ditinggalkan manusia. Dan mungkin kita manusianya salah satu di antara mereka. Kita sibuk membicarakan berita manusia, kita tinggalkan berita dari Rabb manusia. Kita sibuk bercerita tentang manusia dan kita lupakan cerita tentang pencipta manusia. Kita sibuk menyebut makhluk, kita lupakan menyebut Khaliq. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ingatlah selalu Allah. Bicarakan Allah, arahkan pembicaraan kita kepada Allah, yang berhubungan dengan Allah. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah benci. Bawa hidup kita ke arah itu, bawa teman-teman kita ke arah itu, bawa keluarga kita ke arah itu. Jangan lalai. Kita disuruh untuk selalu ingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Ingat Allah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Wadhkur nafsak wadhkur rabbaka fi nafsik. Ingat Rabbmu di dalam dirimu. Bicarakan Dia dengan lisan kita. Puji Allah di depan manusia, di depan sekelayak orang, sekelompok manusia, sekelompok kaum, agar Allah juga mengingat kita dan membicarakan kita di sekelompok kaum yang lebih baik daripada orang yang kita puji Allah di depan mereka. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barang siapa yang mengingatku pada dirinya, aku ingat dia pada diriku. Dan apabila dia menyebutku di depan khalayak orang, aku akan sebutkan di depan khalayak yang lebih mulia daripada mereka. Namun kita lalai, kita tidak ingat Allah. Kita menggunakan anugerah Allah, namun kita tidak ingat Dia. Mata kita menatap kepada kemuliaan dan kehebatan Allah, namun kita tidak ingat Allah itu. Selalu saya katakan, apabila Anda pergi ke sebuah tempat yang indah, sebuah pemandangan yang Anda membuat mata Anda takjub kepada pemandangan itu, entah pegunungan, entah lautan, entah tanaman-tanaman yang ditata sedemikian rapi sehingga membuat mata sejuk memandangnya, takjub kepada keindahannya. Sekiranya Anda berada di sana dan kemudian Anda lihat keindahan itu, keindahan pegunungan, keindahan sebuah danau, dan mata Anda hanya sampai kepada keindahan itu. Wow, indah sekali. Wow, Masya Allah. Apa Masya Allah? Wow, amazing. Amazing.
ingat Allah. Padahal semua itu ciptaan Allah. Semua itu Allah yang buatnya. Tak satu pun di antara tanaman dan pohon dan semacamnya itu yang bukan Allah yang menciptakannya. Namun sesuatu yang besar yang Allah ciptakan, sesuatu yang indah yang Allah ciptakan itu, Anda lihat keindahannya, namun Anda tidak ingat Allah yang telah menciptakannya. Sering saya katakan, ketika itu sedang terjadi pada dirimu, maka matamu dan mata si kafir dari Amerika berada pada satu posisi yang sama. Matamu dan mata si kafir dari Australia berada pada posisi yang sama. Karena keindahan itu juga lihat oleh si kafir itu. Dia juga menatap keindahan yang kamu tatap. Dia juga melihat keindahan yang Anda lihat. Namun yang harus membedakan antara dirimu dan mereka adalah engkau ingat siapa yang menciptakannya, siapa yang membentuknya, siapa yang menanamnya, siapa yang menumbuhkannya. Itu yang harus membedakan engkau dengan mereka si kafir itu. Kalau tidak, di mana letaknya perbedaanmu dan dirimu dan dirinya pada saat itu? Kalau akhirnya cara tatapan matamu dan tatapan orang kafir sama, di mana letak iman? Apa fungsi iman? Mana perkataanmu amantu bi rabbillahi rabba? Begitu besar ciptaan Allah, begitu hebat ciptaan Allah. Tak ada tangan manusia yang bisa menciptakan seperti itu. Namun kenapa Allah tidak diingat? Ketika melihat hanya kepada makhluknya, berhenti sampai di situ. Ya akhi, makhluk itu Allah ciptakan agar engkau tahu siapa penciptanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat kepada Allah ketika duduk, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakur akan ciptaan Allah di langit dan di bumi. Apa yang diinginkan Allah dari bertafakur kepada langit dan bumi? Rabbana. Keluar hasilnya Rabbana, wahai Rabb kami. Bukan sekedar keindahan, bukan sekedar hijaunya negeri itu, bukan sekedar indahnya terbentang sawah-sawah itu. Kalau hanya sekedar itu, engkau dan orang yang tidak beriman kepada Allah berada pada posisi yang sama dalam titik itu. Kita tidak mengatakan engkau kafir seperti mereka, tapi engkau lalai seperti lalainya mereka. Allah ingin kita melihat bumi dan isinya, dan kita ingat Allah penciptanya. Allah yang menumbuhkannya, Allah yang memberikannya kepada kita. Tak ada yang lain campur tangan. Semua Allah lakukan sendiri. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berfikir, bertafakur tentang apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Rabbana. Lahir bahwa ini semua adalah tanda-tanda mengantarkan kepada Rabbana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Namun itulah manusia. Itulah kita dengan kelalaian kita. Sesuatu yang sangat besar tak terlihat. Tanda-tanda kebesaran besar dari Allah tak nampak.
berhenti di titik yang berhenti padanya pandangan orang yang tidak muslim dan tidak beriman. Aneh bukan? Aneh. Kalau yang besar-besar seperti itu tidak ingat Allah, bisakah ingat Allah ketika Anda buang hajat? Siapa di antara kita buang hajat kemudian ingat Allah? Ingat Allah di dalam WC boleh tidak? Ingat Allah dalam WC boleh tidak? Berzikir dengan lisan yang tidak boleh. Menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tidak boleh dalam WC. Karena tempatnya tidak layak untuk disebut itu. Ingat Allah boleh tidak? Siapa yang melarang? Siapa di antara kita yang ketika buang hajat ingat Allah? Wahai Rabb, dalam hati Engkau yang melancarkan semua ini. Engkau yang mengatur peredaran, pencernaan, metabolisme tubuh sehingga semuanya lancar. Ini rahmat dan karunia-Mu. Kalau tidak, aku hancur. Siapa? Padahal setiap hari kita lakukan kemuliaan yang Allah berikan itu, anugerah yang Allah berikan itu setiap hari. Bukankah setiap hari kita buang air besar, setiap hari kita buang air kecil? Dan itu adalah karunia Allah besar kepada diri kita. Kalau macet, hancur hidup kita. Larang anak-anak melintas, suruh melintas di balik. Pak, adik-adik, anak-anak yang melintas, suruh melintas di balik kamera. Padahal setiap hari kita melakukan sesuatu yang dia adalah anugerah Allah besar kepada diri kita. Namun kita tidak ingat. Tidak ingat Allah. Tidak ingat kebaikan Allah kepada diri kita. Bukan kita yang melakukannya. Siapa yang mengatur metabolisme tubuh dia? Sendiri. Dia yang mengatur? Bisa dia mengatur? Mana bisa manusia mengaturnya? Dia hanya bisa mengunyah dan menelan. Selesai sampai di situ. Dan itu pun mengunyah dan menelan dengan pemberian Allah. Inilah ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Yang tadi kita katakan bahwa kita terlalu lalai. Suatu hari Nabi SAW keluar rumah karena rasa lapar yang tak tertahankan. Bertemu Abu Bakar dan bertanya, apa yang buat engkau keluar ya Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, rasa lapar ya Rasulullah. Di rumah tak ada makanan yang akan digunakan untuk mengganjal rasa lapar itu. Bertemu dengan Umar. Apa yang buat engkau keluar wahai Umar? Sama, rasa lapar. Mereka orang-orang sabar dengan rasa lapar, bukan rasa lapar kita ya. Mereka orang-orang yang super sabar dengan rasa lapar. Berarti rasa lapar itu sudah sangat luar biasa. Dan Allah takdirkan dijamu oleh sahabat yang lainnya, dimasakkan masakan, disembelihkan sembelihan, dimasak masakan lalu dimakan sampai mereka kenyang. Nabi, Abu Bakar dan Umar, 3 manusia terbaik di permukaan bumi ketika itu. Ini keadaan mereka ketika itu. Ini manusia terbaik di permukaan bumi ketika itu. Tak ada lagi setelah mereka yang lebih baik daripada mereka. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Keluar dari rumah karena rasa lapar yang tak tertahankan dan tak ada makanan yang akan dimakan di rumahnya.
dan dapat nikmat makanan, semoga membuat mereka kenyang. Hadiah, pemberian orang lain. Dan kenyang setelah rasa lapar yang luar biasa adalah nikmat besar. Nikmat besar. Setelah selesai makan itu, Nabi langsung mengatakan, wallahi la tus'alunna an hadzal na'im. Demi Allah, Allah akan tanya kepada kalian tentang nikmat-nikmat yang sedang kalian nikmati ini. Di tengah kebahagiaan besar, kenyang, dapat makanan setelah lapar yang luar biasa, Nabi ingatkan mereka, ini Allah, ini anugerah Allah, ini pemberian Allah, ini nikmat yang Allah berikan, dan Allah nanti akan tanya kepada kalian akan nikmat ini. Siapa di antara kita yang ingat Allah ketika dia makan? Apalagi makannya setelah dia sangat lapar. Kita ingat Allah. Betapa seringnya kita makan karena hanya karena lapar. Dan kemudian ketika makan tak ingat bahwa yang dimakan ini semuanya adalah anugerah dan karunia Allah, rezeki dari Allah. Kalau bukan Allah yang menciptakannya, nggak dapat apapun. Cari satu butir nasi, ada yang ciptaan manusia? Cari sepotong daging, sepotong ikan, ada ciptaan manusia? Cari daun-daun yang Anda makan, daun-daunan yang Anda makan, sayur mayur yang Anda makan, ada satu lembar yang ciptaan manusia? Cari bumbu-bumbunya, ada satu biji yang milik manusia, punya manusia, ciptaan manusia, tak ada campur tangan Allah, bukan Allah yang menciptakannya. Ada? Namun kenapa tidak ingat Allah? Maka perbaiki diri. Dan ini nasihat kita di pagi hari yang berbahagia ini, kepada diri kita sendiri, diri saya sendiri. Karena semua kita berusaha. Terkadang kita menang, terkadang kita kalah, terkadang kita berhasil, terkadang kita gagal. Namun itu yang Allah perintahkan kepada kita. Ingatlah Allah selalu, patuhlah kepadanya selalu, ingat dia siang dan malam. Ketika melihat tanda-tanda, ketika melihat ciptaannya, ingat dia. Bukan hanya ingat apa yang dia ciptakan. Panen sawit, ingat Allah. Dapat ikan, ingat Allah. Akan makan, ingat Allah. Masuk toilet, ingat Allah. Keluar toilet, ingat Allah. Dan kemudian ingat Allah itu melahirkan ketaatan. Puji-pujian kepada Allah, zikir yang diperintahkan Allah. Semoga kita bisa mengamalkan dan mempraktekkannya. Dan ini adalah praktek seumur hidup. Dan kalau manusia-manusia yang tidak sibukkan dirinya dengan mengingat Allah, seperti yang tadi, Allah akan buat dia hanyut di dalam hal yang aneh, tak ada manfaat, dan penuh dengan dosa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu ingat dia. Dan kalau seseorang ingat kepada Allah di saat-saat lapang, Allah ingat dia di saat-saat genting. Dan tak ada yang lebih genting lebih daripada berjalan di atas sirat. Tak ada lebih genting lebih daripada berjalan di atas sirat. Semua manusia tak ada yang memikirkan orang lain, dia hanya memikirkan dirinya sendiri ketika itu. Karena suasana begitu genting dan keadaan begitu genting dan kondisi begitu genting. Kita berjalan di atas sirat, di bawah neraka jahanam bergejolak, dan mata kita melihat orang berjatuhan. Apa yang lebih genting daripada itu? Kalau kita rajin mengingat Allah di waktu lapang, rajin beribadah kepada Allah di waktu lapang, di waktu genting ini Allah ingat kita dan menyelamatkan kita. Insya Allah. Itu janji Allah, dan Allah tidak akan ingkar janji. Kalau kita tidak mendapatkannya, bukan karena Allah tidak memenuhi janji, namun kita yang tidak melakukan syarat untuk mendapatkan janji itu.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini, dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa ingat kepadanya dan bertafakur akan ciptaannya, dan menjadikan hamba-hamba yang terhindar daripada hal yang tidak bermanfaat yang sering kita lakukan, apalagi dosa-dosa. Semoga kita terhindar dari kebiasaan manusia yang aneh, pembicaraan manusia yang aneh, perilaku manusia yang aneh-aneh. Dan Al-Quran pedoman hidup, dan Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Jadikan beliau dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman, sehingga kita bisa terhindar dari keanehan-keanehan manusia itu. Ingat, seorang muslim hidup, kata Nabi, tak seperti kebiasaan orang banyak. Dia hidup bagaikan orang asing di tengah orang lain, karena orang lain membicarakan pembicaraan dia tidak ikut berbicara, dan yang dia bicarakan hal yang jarang dibicarakan oleh orang lain. Maka hidupnya aneh. Orang sibuk cerita berita A dan B dan C, dia tidak sibuk bicara itu. Orang sibuk mencari A, B dan C, dia tidak sibuk mencarinya. Tapi dia sibukkan dirinya dengan Rabbnya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.